Dan iki nunjukno nak zaman ning donya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa, sementing jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat imtazul yauma ayyuhal mujrimun infaridu adil mukminin intakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuhi kita. Karena ada hajat muamalah. Ya, ada hajat apa? Muamalah. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat. Bikinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayon tigo haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Ya, tapi kau nak misalnya ranggu pesawat terus sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah nanti benar-benar terpisah wam tazil yauma ayyuhal mujrimin itu nanti. Nanti. Guys gak bisa dihindari. Wam tazulan misal sira kabeh al yauma indal likidino ayyuhal mujrimuna eling-eling wong situs. Saya punya sekian cerita ya supaya sama tidak jadi ekstremis. Allah mentakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiwo. Sing rumat Nabi Musa cilik sapa? Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir itu panitiane ra kowe Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir kowe Abu Lahab berjasa ndi? Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang ganteng. Candaleme dekne mestine iku penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah iki jenis Suwaibah napa? Al-Islamiyah. Cara Jawa wis kira sange wangi aku nduk ngewangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasyakuran, yang ribet karena kekasih pangeran di rumah Abu Lahab, Musa di rumah. Ini dunia serai dia. Ya sudah seperti itu. Kamu mau apa? Lah pangeran yo ora risi tenang ae. Misalnya Abu Lahab protes, "Kula nate ngurmat kekasih jenengan." Iya dunyaku semua. Selesai kan? Dunyaku dipangan kekasihku selesai kan? Misalnya Firaun protes, "Riyen sing ngurmat Musa kula lho Gusti." Aku dunyane sapa? Itu nyanyi jenengan itu masalah ya apa? Pangeran santai ora. Tapi nak gue ada bayang wong soleh kudu steril atau wong kafir lah terus gue gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu rumah. Wah jadi kanjeng Nabi ini gue sing mali dia nih. Abdullah. Yes ngono dunya biasa wae, soalnya urip biasa wae. Mesti biasa wae tentang soleh, di hati soleh, rezeki yasmin awas. Wae ta'ala gue pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunya kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak Salabah malah akhirnya suhul khatimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suhul khatimah. Wahsy sing mateni kekasih Nabi, rupane mateni Hamzah ditakdir husnul khatimah. Karena itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PD mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah pikir awak tak penting awak, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu nih pangeran. Ya sudah selesai. Itu anakku itu mau itu mikir awakmu dewi. Mengenai itu mau ngaji itu derajatnya dhuwur ngaji, mau ngaji muji pangeran, nanti mau mikir awak dewi. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong dongo kepinginnya itu kabul kajante. Ini mikir awake. Makanya saya termasuk ulama yang sekarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah gue kan gak kontribusi ning agama rapati ya itu. Oh dasar murahan nih. Ya tapi ya mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kalau dibantah, lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, donga. Ya tapi aku ngerti. Pangeran bakal nyembadani barno kok Gus.
Pangeran ya paling ya tiga isi di cukup umum. Kalau termasuk orang yang nggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil. Sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ikhya itu, kayak Ikhya Abdul Hasan Asadili itu. Kalau dongo itu jaluknya mau swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini. Nahmaduka ya man wa wa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Warmono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau njaluk donga sithik. Nah kowe kan enggak. Muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Monggo syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas uji pangeran, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus dongo jaluk mapan, tolak buala. Oh, aja. Mana cari pangeran? Muji kekasihku suwi dongane kecangkeman. Nah, saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus sih. Biar akhlak. Makanya saya diantara selawat yang seneng itu selawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang sing tutur. Kalau beliau baca selawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca selawat itu, ya Allah berikan selawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, gue kan enggak mau baca sholawat itu mau, saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tetapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu selawatan. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Kalau dungo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak selawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik kan. Malah kadang orang, misalnya ala Muhammad. Kok ala Muhammad, muni Sayyidina aja di soal. Ya, misalnya terus baru kudungannya panjang. Saya termasuk yang enggak setuju, karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja, doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Itu sudah berapa itu nyifatina? Itu belum doanya itu. Nah kamu kan enggak alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah iki hajati wa gremen seramu dolanan jangan bakat wali. Nanti kula iku sisen. Kula yo sering ngamini dongane wong ngono tapi ning atiku amin itu maksudnya amin barno mawon Gusti. Nanti aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itu doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimat ini? Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma ini a'udzu bika min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minka. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawfika. Panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya bersifat ya Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'daik.
engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak. Itu malah nggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azizul akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenan. Jadi makhluk aneh itu, jadi hubungan dengan pangeran itu aneh. Ya tapi jangan rapakat wali, semuanya ikut jadi semuanya. Ya ada ngono, kok mari wali kakean malah gak elit. Nah, tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah, paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik, ya macam sholawat yang 100 juga ada salah, biar giling-gilingan apa. Kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri, ya gitulah. Paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya sifat-sifat sing keren, bacalah sholawat berapa? 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mungkin ra jawab wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. No cowok nyebut kekasih bisa, nyebut utangnya berarti yang bukan adi ditakoki pangeran. Kowe nyebut kekasihmu biro bisa, nyebut utang 100 dasar rayu utang. Ya ada, saya termasuk orang yang setuju tadi. Jadi kalau redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Ta'ala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Wira bakat mlebu swarga baru kaya syafaatnya Nabi akhirnya mlebu swarga. Wira kelar korban Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabsya ini terus hadaan ahli wa hada amman lam yutokhi min mati jenis alihima anitum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali, terus harisun alikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenis apa? Haris, kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mu'minina raufur. Allah yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulullah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya Rasulullah? Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati ashabu Rasulullah, disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum rukaan, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Si mahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud terus diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semua itu sensitif. Dan jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Uteke ya khisimun.
Nah, kalau ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min asari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asari sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi kalau sensitif biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya Allah, di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang? Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Terus kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu gak monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Tidak apa-apa loh, daripada kalau gue jelas ini. Maksudnya ya orang ngedok, banyak jarang sujud tenan. Gue serasa sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya sebenarnya kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya usah dunia itu hanya sekitar. Karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh mau rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak. Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini, jadi nanti di mahsyar itu kan yaumatab yadu wujuh wa taswaddu wujuh. Sudah yang kafir itu kelap, hilang, wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang yadu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus ningkat. Terus pergerakannya itu delala yang tabyadu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bigo yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Hurran muhajjalin min asarin. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bigo tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai? Kan malaikat langsung tak. Lalu hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi. Kalau ada nur berarti diletakkan ashabul yamin. Kalau nggak ada nur, ashabul shimal. Nah malaikat yang dibawa bigu itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri kan. Pemenang yang wudhunya mau dulet sirah tok sidik. Karena anak mazhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap. Mana aneh pepes terus dulat-dulet tok. Iku sampean ya kelap-kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran ya araful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik si mahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kok ya khisimun maksudnya provokator gitu. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang kelap-kelip ini orang kena bigo itu. Nanti setelah kena bigo ikut ashabi simal,
Yang kelap-kelip disortir lagi, malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Lah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Itu nanti ini yang ngelok Kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit Kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani nek iso soleh dhewe sakit Nabi kok terus goleki ndi omahku sing kelap-kelip terus dicari disapati. Ya, imma langsung dituruti Allah wa imma diubasikne neraka. Ya terserah rencanamu piye kowe nak kowe. Tapi yang jelas apa kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya oraful mujrimuna bisimarum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah terus setelah nyingkir, ini ngono kita warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiru min qibalil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan maluk partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas tuh koalisi kemana. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil kan ikut mana ini kan sing sak isore 1%, 2% ini kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap, loh kode semangat Pak. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kode semangat kok ini. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan. Yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya. Dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurana, ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Nah, jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super itu kalau ngendikan Muhammad al-min fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Dan Nabi sudah gitu, ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur, terakhir itu kok waj'alni nuran, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap. Apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu? Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu saya akan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawad doa wudhuan khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah tidak. Misalnya saya habis makan, mau tidur, biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudhu, tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu wudhuan khafifan duna wudhu'i lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak.
Saiki gak umur iso ngaji podo kabeh. Abu Bakar ya gitu. Ana wong poso sunat kok nyediakno buka dimarahi. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat. Itu embernya dipecahi Pak Abu Bakar. Ditanya, kenapa gitu? Apakah kamu akan menyaingi Ramadan? Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Jadi ya biasa saja kalau puasa sunat kok wah membuka pola opo. Ramadan ya iri tuh. Ini gimana kok saya disaingi ini? Jadi KB itu ada proporsinya, ada apa? Proporsi. Makanya megang Quran ya wudu, megang wudu. Nah KB gitaran terus wudu, pengiran tersinggung. Iya kok menjaga gitaran. Jadi nggak boleh kebaikan disaingi itu juga nggak boleh. Bapak gue sergem wudu sampai nyekel gitar. Ya waktu Quran tersinggung, wah semen ya buka semen kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. KB itu kan ada proporsinya apa? Ada proporsinya. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudu, bahkan wudu itu wudu di sholat sama tidak sholat itu. Misalnya sholat sunat itu kamu mampu ngadeg boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, nggak boleh, harus berdiri. Kalau sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung, iya sunat kok nyanyi aku kan gitu. Ya makanya sholat fardu wajib berdiri ya. Sholat sunat boleh duduk meskipun mampu loh ya. Nggak boleh sama, sholat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya, jadi aturan main itu harus jelas. Nggak boleh, makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdul bin Mas'ud lebih parah. Dia itu tukang nyuwepeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang, karena takut kena sweepingnya siapa? Abdul bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha diswepek sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu? Kok boleh lakoni bedino? Awas nang lakoni bedino. Daerah akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit. Itu kalau zaman Abdul Mas'ud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi Yes, ora usah anut ilmu bahaya itu sensitif. Cuma ini kan ilmu tetap tak utarakan biar kamu tahu, enggak boleh fardu disaingi itu enggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh, enggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Ainama tawajjahat bi rahilatu. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu, karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis yang menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu, karena nggak boleh fardu ditinggal. Meskipun nanti harus karena nggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat karena nggak boleh fardu ditinggalkan meskipun nanti harus karena sholat kamu tidak dalam keadaan celana kamu najis boleh nggak sholat sunat? Nggak boleh, karena kalau fardu itu darurat memang suatu yang harus maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan nggak suci nggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial.